Ya, kembali di Net Bali dan masih bersama Ibu Sally Dharma Wijaya Mantra. Nah, dengan berbagai kesibukan Ibu di luar, pernah nggak sih Bu ngalami sampai nggak punya waktu nih untuk keluarga gitu? Iya benar. Jadi rasa jenuh, rasa capek itu pasti ada ya. Itu Iya. alami, setiap orang merasakan hal seperti itu. Jadi hiburan saya ya saya bermain dengan cucu-cucu. Jadi kalau capek ketemu cucu, rasa capek itu langsung hilang. Iya. Ya, jadi ini adalah suatu hiburan buat saya dan juga Bapak Wali ketika bisa berkumpul dengan cucu-cucu. Iya. Iya. Tapi selalu ada waktu Bu, atau mungkin ada momen tertentu yang memang benar-benar Ibu sampai tidak bisa menghadiri sesuatu, padahal itu keluarga gitu Bu. Iya, jadi kalau masalah jadwal atau waktu itu bisa diatur. Jadi setiap weekend kami usahakan untuk bertemu, paling tidak kita bisa makan bareng, kemudian bisa nonton TV di rumah bareng. Itu sebenarnya sudah sangat luar biasa untuk saya. Ini spesial di hari Ibu seperti yang saya tadi bilang Bu. Kalau menurut Bu Sally sendiri, sosok perempuan itu harus yang seperti apa sih Bu? Kan kalau ada contoh nih Bu Sally aktif di keluarga juga, tapi di luar juga. Iya, Gitu. iya, iya. Jadi kalau perempuan atau seorang ibu tuh saya lihat sangat luar biasa ya. Dia bisa mengerjakan semua urusan dari A sampai Z. Oke. Jadi ibu itu bagaikan Wonder Woman. Wonder Woman. Dia bisa seorang ibu atau perempuan yang luar biasa itu dia bisa memainkan beberapa peran di dalam rumah tangga. Seperti contoh ya, Iya. seorang ibu itu bisa sebagai dokter. Dokter. Dia tugasnya menyehatkan keluarga. Ya kan? Coba lihat kalau anak sakit yang dicari siapa pertama? Pasti Iya, ibu. Ibu. Dan ibu biasanya memberikan pertolongan pertama sebelum ke dokter kan. Iya. Nah, menjaga kesehatan, kemudian memperhatikan gizi makanan, pola makan keluarga. Nah, ibu di sini berperan sebagai seorang dokter. Kemudian dia bisa juga berperan sebagai seorang guru, pasti kan mendidik Iya, anak. Seperti saya juga, saya usahakan kalau tidak penting sekali, saya di malam hari jarang menerima undangan atau acara. Karena saya harus menjaga dan juga mendampingi yang si kecil untuk belajar, karena mereka membutuhkan kita, kehadiran kita untuk bisa berdiskusi. Jadi banyak sekali peran-peran seorang ibu di dalam rumah tangga itu yang saya sampaikan dari A sampai Z. Iya. Semua peran bisa dilakukan sebagai manajer, memanage keuangan keluarga juga. Banyak sekali tugas-tugas seorang ibu. Ini sangat luar biasa. Oke, kalau dari sosok Bu Sally sendiri, ini Bu Sally sosok ibu yang seperti apa sih? Yang strength harus seperti ini atau memberi kebebasan? Gitu? Ya, kalau saya melihat, kalau kita kan tidak bisa menilai diri sendiri ya. Iya. Itu biasanya menilai itu adalah anak sendiri atau lingkungan keluarga terdekat. Nah, kalau mereka menilai saya, sosok saya itu hubungan dengan anak itu seperti pertemanan. Jadi saya sangat mengerti keinginan mereka, kemudian zaman anak now itu seperti apa sih? Nah, kita juga zaman now ya. Nah, jadi kita juga harus bisa berperan sebagai seorang ibu zaman now di sini. Nah, kebutuhan anak atau pendidikan anak, pola asuh dulu dan sekarang kan berbeda kan. Nah, sekarang itu kita harus bisa memposisikan diri kita di mana kita bisa berkomunikasi yang baik dengan anak-anak. Kalau saya di sini lebih mementingkan komunikasi. Jadi tidak hanya memberitahu saja, kemudian memarahi, tapi bagaimana kita bisa berdiskusi, kemudian kita bisa mengerti. Jadi hubungannya sebagai teman, sahabat. Nah, kalau tadi yang Ibu bilang di awal kan memang sekarang itu eranya udah serba modern. Gadget ini apalagi ya Bu. Iya, betul. Kalau Bu Sally ngasih nggak sih Bu kebebasan atau ada batasan? Ya, kalau masalah gadget itu bagaikan dua ujung pisau ya. Kalau bisa dimanfaatkan ke hal yang positif akan menjadi hal yang positif, negatif akan menjadi hal yang negatif. Jadi di sini terutama anak saya yang masih SD dan juga cucu-cucu, saya sangat membatasi. Ya, sangat membatasi. Di mana mereka perlu informasi, di mana mereka perlu hiburan, baru saya berikan. Terutama anak-anak saya dan menantu saya juga selalu memberikan porsi kepada cucu-cucu saya, dan saya juga kepada anak-anak saya. Jadi kalau udah ulangan, ujian itu nggak boleh dia megang HP, nonton TV dulu, harus fokus gitu ya Bu ya? dia dulu. Nah, setelah weekend dia libur, dia bebas, baru kita izinkan dia untuk bermain dengan HP-nya.
Oke, nah kalau Bu Sally dalam mendidik cucu seperti apa Bu? Kalau tadi kan anaknya memang harus yang jadi sosok yang seperti ini gitu Bu. Tapi cucu ini kan masih kecil-kecil, apalagi Bu, bagaimana betul. memberikan pengertian ke mereka? Ya sebenarnya mereka sudah ada ayah ibunya. Iya. Saya juga tidak boleh terlalu ikut campur dalam mendidik cucu. Tapi di sini porsi saya adalah selalu mendampingi mereka. Mendampingi. Iya. Jadi karena seorang cucu itu pasti juga membutuhkan seorang figur nenek ya. Nenek, iya. Karena anak-anak menantu juga bekerja mencari nafkah. Jadi di waktu mereka orang tuanya tidak ada, disinilah sisi atau waktu kosongnya mereka saya harus isi dengan hal-hal yang positif kepada cucu-cucu di rumah. Nah Ibu, yang terakhir pingin dong Bu ada masukan nggak dari seorang Ibu Sally untuk para perempuan di Indonesia? Ya, jadi saya selalu mengingatkan dan saya menginginkan perempuan itu menjadilah perempuan yang hebat dan kuat. Hebat dan kuat. Karena seorang perempuan yang hebat pasti akan melahirkan putra-putri yang hebat juga. Oke, berarti harus hebat, harus kuat ya Bu ya. Iya, betul. Oke. Ya seru sekali ya perbincangan saya dengan Ibu Sally Darmawijaya Mantra, dan khusus di hari spesial Hari Ibu ya Bu ya. Seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan bahwa perempuan itu harus bisa menjadi sosok yang kuat dan hebat. Nah seperti itu. Yang terakhir dari saya, selamat Hari Ibu untuk seluruh perempuan dan ibu-ibu di Indonesia. Udah selesai kan nontonnya? Nah, jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya.